Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semoga anak-anak yang ada di rumah tetap semangat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru di sini akan memimpin doa kita. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sumber energi. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu Guru akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Yang kedua, menjelaskan siklus hidup pada makhluk hidup. Pembahasan yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang ciri-ciri puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Atau dengan kata lain, puisi merupakan karya sastra berbentuk jalinan kata-kata singkat yang indah. Jalinan kata-kata tersebut membentuk lirik. Puisi terdiri atas bait-bait yang terbentuk dari lirik-lirik. Kata-kata dalam puisi memiliki rima dan irama. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri puisi. Ciri yang pertama kita lihat. Puisi terdiri atas kata-kata yang tersusun menjadi larik-larik. Ciri yang kedua, larik-larik dapat puisi tersusun menjadi bait. Dan ciri yang ketiga, suku kata terakhir dari setiap larik membentuk rima. Ciri yang terakhir adalah kata terakhir setiap larik memiliki keteraturan bunyi vokal atau irama. Sini kita lihat dulu, terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Kita lihat di sini, ini rima ini merupakan rumus daripada sebuah puisi. Kita lihat puisi yang pertama. Belajar giat setiap hari tanpa jemu tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah, di sini rumus puisinya mengandung rima AB-AB. Mengapa dikatakan mengandung rima AB-AB? Kita lihat dari kata yang terakhir. Di sini adalah I, di sini U, di sini I, dan di sini U. Ada pengulangan dua huruf ya. A, B, A, B. Kita lihat jenis rima yang berikutnya. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri. Berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Nah, kita lihat rimanya. Rima A, B, B, A. Kita lihat di sini yang terakhir, kata atau huruf yang terakhir. A, I, A. Jadi A, B, B, A. Itu rumusnya ya. Oke, kita lihat rima yang berikutnya. Contoh rima yang berikutnya. Inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan.
Kita lihat rimanya, jenis rimanya di sini adalah AABB. Di sini ada dua huruf yang sama, ya. Oke, kita lihat contoh jenis rima yang berikutnya. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Kita lihat rumus rimanya adalah rima A. Ya, karena apa? Di ujung daripada di akhir daripada kalimat puisinya ini adalah sama, I terakhir, ya. Baik. Jadi rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun di akhir larik sajak yang berdekatan. Kita lihat contoh puisi berikut ini. Di sini Ibu ambil contoh puisi tentang cita-cita. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Kemudian kita lihat bait yang berikutnya, tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita, nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, kita lihat di sini, di kalimat pertama, bait pertama, ini adalah baris pertama. Kemudian ini adalah baris kedua, kalimat yang kedua adalah baris kedua. Sedangkan bait yang kedua, ini merupakan bait puisinya. Nah, dari bentuk puisi ini yang berjudul cita-cita, ini puisi berima sama, yaitu A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Nah, ini adalah contoh puisi yang secara lengkap, ya. Nah, dari sini bentuk puisi ini terdiri dari 4 bait. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa judul puisi tersebut? Siapa pengarang puisi tersebut? Berapa bait puisi tersebut? Dan apa rima dari puisi tersebut? Anak-anak bisa menjawab daripada pertanyaan tadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang siklus hidup makhluk hidup. Tahapan dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan perubahan tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya atau dari lahir hingga mati. Ini yang dinamakan siklus hidup atau daur hidup. Nah, anak-anak perhatikan di depan layar kalian ini ada gambar daur hidup hewan, yaitu ayam. Ya. Anak-anak mungkin pernah melihat di sekitar lingkungan kalian adalah hewan jenis ayam ini. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah ayam dewasa. Ayam dewasa mengeluarkan telur. Kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, kemudian bertumbuh atau mengalami perkembangan biakan menjadi ayam dewasa. Kita lihat kesimpulan gambar dari daur hidup ayam tadi. Ayam betina menghasilkan telur. Telur hanya dihasilkan oleh ayam betina dewasa. Telur akan menetas setelah dierami menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Adanya telur anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa menjadi bukti bahwa ayam mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya.
Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan ayam. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar tanaman pisang. Tanaman pisang biasanya hidup bergerombol atau yang disebut dengan rumpun. Dalam satu rumpun terdiri atas beberapa tanaman pisang. Ada tanaman pisang yang berbuah, yang belum berbuah, tanaman pisang muda, dan anakan pisang yang disebut dengan tunas. Rumpun tanaman pisang menunjukkan pisang mengalami perubahan tubuh selama hidupnya. Tanaman pisang mengalami perubahan bentuk dari tunas pisang muda dan pisang dewasa. Tanaman pisang dewasa inilah yang akan menghasilkan buah pisang. Pisang dewasa juga menghasilkan tunas baru untuk melangsungkan hidupnya. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa Salam Maria. Kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini anak-anak dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembelajaran kita dan Ibu ucapkan salam sehat.